Kemudian tipu daya yang paling zahir, yang ketiga yang terpuji itu adalah tipu daya dalam peperangan. Tipu daya dalam peperangan itu kan identik dengan apa? Menampakkan satu kondisi, tujuannya untuk menjelaskan kondisi yang lain untuk kemenangan. Lamun jelema ripuh teka ciri ripuh gitu kan. Lamun kondisi istilahnya siap jeung teu siap teh jelas ka ciri. Makanya di dalam Islam ketika sholat saja, ketika dalam kondisi perang, Rasulullah SAW diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung kaifiat sholat khauf, tata cara sholat khauf. Apa? Yaitu disebutkan ilahnya di dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu jadi mereka tidak menyangka kalian itu adalah lalai dari senjata. Kan ketika sholat khauf, walaupun ketika sholat senjata dicepeng mah jelema tuh was-was bener siap-siap terus gitu kan, seperti itu. Ini diantaranya. Dan itu posisinya ribat seolah-olah walaupun dalam sholat. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa ghusl ad-du'a al-khafi as-sarih yas'aka al-fadha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan bahasan kita tentang Masailul Jahiliyah. Di kesempatan ini kita masuk ke masalah yang ke-53 ya. Di mana pembahasan ini terakhir kemarin di pembahasan masalah yang ke-52 berkaitan dengan mereka orang-orang jahiliyah itu mencatati hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam takdir. Dan kita hari ini masuk di bahasan orang-orang jahiliyah itu mereka melancarkan berbagai tipu daya yang nampak ataupun yang tersembunyi dalam tujuan menolak atau menghancurkan apa yang dibawa oleh para rasul. Itu perbuatan jahiliyah. Jadi membuat rekayasa, membuat makar, tipu daya, ya, baik secara lahir ataupun secara batin. Secara lahiriah itu nampak jelas-jelas membuat tipu daya. Secara batin, ya tipu daya tidak terlihat betul tentang hal tersebut. Ini berkaitan dengan apa? Orang-orang jahiliyah. Dan ini kebiasaan. Yaitu apa? Kondisinya saat mereka ingin menolak agama Allah. Jadi hati-hati, perbuatan jahiliyah itu seperti itu. Yaitu posisinya ada dalam dua kondisi. Pertama adalah saat mereka tidak punya kemampuan, tapi mereka tidak mau terlihat memusuhi karena tidak mampu. Yang kedua, saat mereka mampu berlebih untuk menampakkan kemampuan mereka membuat tipu daya, tapi dengan tujuan agar tidak mau disalahkan. Ya sama-sama tujuannya ingin menghancurkan kebenaran.
seperti itu. Tapi dalam dua sisi, imam mereka tidak mampu untuk menutupi mereka, atau mereka mampu tapi ingin berlepas tangan, mencuci tangan, seperti itu. Ini adalah tipu daya. Dan kita ketahui tentang kalimat makar atau khiyal atau tipu daya, di sini ada yang sifatnya terpuji, ada yang sifatnya tercela. Para ulama menceritakan ya tentang masalah makar tipu daya ini. Kalau yang tercela itu adalah pada hukum asalnya ingin mencelakakan orang atau menolak orang lain tanpa peduli berkaitan dengan keadaannya. Jadi asal dari tipu daya itu memang kecurangan, dan hukum asalnya buruk. Dan ini yang tercela. Apabila dia membuat makar tanpa sebab, itu tercela. Atau membuat makar untuk menolak kebenaran, itu juga tercela. Itu disebut makaran yang mazmum. Kemudian yang kedua adalah makar yang terpuji. Makar yang terpuji ini adalah untuk yang pertama adalah untuk membantah makar yang ada. Jadi melawan makar. Ya, melawan makar keburukan, maka dengan makar lagi. Membuat tipu daya lagi. Seperti itu. Ya. Maka yang ini terpuji, kenapa? Ibharul quwwah. Di situ apa? Menampakkan kekuatan. Jadi orang yang bikin makar begitu dahsyatnya dibantah dengan makar, berarti apa? Yang punya makar ini punya intelijensi yang tinggi dan lebih tinggi, bahkan kekuatannya lebih tinggi. Ini sempurna. Ini makar yang kedua, makar yang terpuji ini adalah bentuknya adalah yaitu apa namanya? Yang disebut oleh dalam ungkapan yang lain itu adalah bisa menegakkan kebenaran tanpa menampakkan perbedaan. Ya, dan ini disebut dengan apa? Mudarah. Bisa mempergauli manusia, tapi dalam titik bahwa kebenaran itu tegak dengan pergaulan tersebut tanpa apa menampakkan apa namanya? Permusuhan atau persengketaan. Itu tegak sebenarnya. Dan ini adalah berarti apa? Makar untuk kebaikan. Dan ini biasanya tidak disebut makar, tapi disebut apa? Al-mudarah, yaitu apa? Bergaul dengan manusia. Itu mempergauli si manusia dengan keadaan yang sebenarnya, ya, yaitu dengan apa? Dengan puncaknya adalah mereka ingin menegakkan kebaikan dan kebenaran tanpa merusak tatanan kemasyarakatan seperti itu. Itu kan biasanya dengan makar. Contoh umpamanya kita membuat sebuah acara gitu kan. Dan seterusnya acara tersebut mubham, bagi orang-orang biasa mengatakan ini acara biasa, bagi kita tidak melanggar syariat, tapi apa yang kita tuju dalam kebaikan sampai ke mereka. Dalam bahasa itu makar itu kan membuat perangkap dalam bahasa itu. Ya kan? Jadi kita membuat perangkap supaya manusia itu secara tidak langsung menyadari kebenaran. Itu. Maka ini apa? Ketika hal yang ditujunya adalah kebaikan selama tidak melanggar syariat, maka di situ adalah. Contoh umpamanya tiba-tiba antum apa ngumpulin orang, ngaliwat bersama dan seterusnya apa? Di masyarakat sambil apa dan seterusnya dengan gaul, dengan kedekatan dengan masyarakat, di mana masyarakat itu minimalnya tidak menganggap kebaikan ini adalah sesuatu yang aneh bagi mereka. Justru sesuatu ini adalah sebuah kebiasaan. Dan mereka memandang apa yang dipilih oleh kita itu bukan keburukan, walaupun mereka belum mampu mengerjakannya. Sampai akhirnya mereka mencari paham dan memahami bahwa itu adalah kebenaran. Sehingga mereka meninggalkannya bukan karena menolak, tapi karena kurang mampu atau hawa nafsunya masih meliputi mereka.
Nah, ini adalah disebutkan apa kita bikin tipu daya di sini. Kemudian tipu daya yang paling zahir, yang ketiga yang terpuji itu adalah tipu daya dalam peperangan. Tipu daya dalam peperangan itu kan identik dengan apa? Menampakkan satu kondisi, tujuannya untuk menjelaskan kondisi yang lain untuk kemenangan. Lamun jelema ripuh teka ciri ripuh gitu kan. Lamun kondisi istilahnya siap jeung teu siap teh jelas ka ciri. Makanya di dalam Islam ketika sholat saja, ketika dalam kondisi perang, Rasulullah SAW diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung kaifiat sholat khauf, tata cara sholat khauf. Apa? Yaitu disebutkan ilahnya di dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu jadi mereka tidak menyangka kalian itu adalah lalai dari senjata. Kan ketika sholat khauf, walaupun ketika sholat ya senjata dicepeng mah jelema tuh was-was bener siap-siap terus gitu kan, seperti itu. Ini diantaranya. Dan itu posisinya ribat seolah-olah walaupun dalam sholat. Nih. Ini yang harus kita pahami tentang hal tersebut. Nah, makar ini sebelum kita bahas apa yang disebutkan tentang orang jahiliyah, makar ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya untuk dirinya. Dan sebagian orang berusaha mentakwil, membantah bahwa makar itu tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifati tentang hal tersebut. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan falillahil makru jami'a. Yang namanya makar itu terjadi itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apapun yang dikerjakan makar tersebut oleh manusia, baik makar yang terpuji ataupun makar yang tercela, terjadinya itu berkaitan dengan ketetapan Allah, takdir, seperti itu. Ya. Dan di sini disebutkan dalam Al-Qur'an wa makaru, dan ini apa ada disebutkan dalam bab juga, wa makarallah wallahu khairul makirin. Yaitu di situ disebutkan Allah pun berbuat makar. Ya, kalau umpamanya disebutkan Allah berbuat makar, kalau dimaknai dari awal Allah membuat makar, berarti Allah apa? La yukhliful mi. Allah itu yukhliful mi'ad. Padahal Allah menafikan dirinya la yukhliful mi'ad. Maka makar yang dinisbahkan kepada Allah itu adalah min ajli muqabalatil madhmum, yaitu untuk membalas makar yang tercela, li'idharil quwwah, menampakkan bahwa Allah itu maha perkasa dan maha kuat, tidak bisa ditipu daya. Orang-orang yang membuat tipu daya itu berarti berdusta kepada Allah, juga berdusta kepada kaum muslimin. Dan ini sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu makar. Ya. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Mereka membuat tipu daya kepada Allah dan kepada orang-orang mukmin, ya. Padahal tipu daya itu hanya kembali kepada mereka sendiri, dan itu disebutkan Allah membalas makar mereka. Jadi mereka membuat tipu daya kepada Allah dan Allah lah yang memberikan tipu daya kepada mereka. Ini kita bisa lihat dalam Al-Quran seperti itu. Maksudnya Allah lah yang akan membalas tipu daya mereka. Artinya adalah begini, seorang yang munafik itu, dia tidak mengetahui bahwa makar yang dia lakukan untuk menipu dalam agama itu kepada Allah dan kaum mukminin, sebenarnya apa yang mereka perbuat itu adalah untuk mereka sendiri. Karena Allah mengatakan wa alaisa lil insani illa masa, manusia itu mendapati itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tapi ketidaksadaran mereka tentang hal tersebut itu adalah merupakan makar dari Allah. Termasuk istidraj di situ. Istidraj itu adalah bagian dari makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mereka adalah bermaksiat kepada Allah, tapi Allah berikan kemudahan untuk mereka melakukannya. Ya, disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tipu dayanya adalah falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka melupakan apa yang Allah peringatkan dengan hal tersebut, maka kami bukakan, kata Allah, apa?
apa yang mereka mau dalam kehidupan dunia ini. Bahkan dia buka sukses, dia sukses, dia sukses, padahal mana maksiat. Tujuan apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, dibebutkeun we dalam kondisi mereka tidak sadar, gitu kan, seperti itu. Ini diantaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang hari ini. Jadi makar yang dinisbahkan kepada Allah adalah sesuatu yang sifatnya madmum, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, ya. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dalam surat Al-Anfal, bagaimana mereka orang musyrik, orang kafir, orang munafik membuat tipu daya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, mereka membuat makar kepada kamu agar kamu, ya, agar mereka bisa mengalahkanmu, membunuhmu, mengusirmu. Mereka berbuat makar. Dan Allah pun berbuat makar kepada mereka pada saat itu, ya. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus makarnya. Karena Allah adalah apa? Yang maha mampu untuk membalas apapun tipu daya, sehebat apapun tipu daya mereka. Maka dengan ini seorang muslim tidak perlu khawatir dengan tipu daya yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Sekarang orang kafir umpamanya membuat sebuah rekayasa dalam politik. Orang-orang fasik membuat rekayasa dalam kepemimpinan. Orang-orang ahlu maksiat membuat rekayasa untuk melegalkan kemaksiatannya, untuk mendapatkan keuntungan dalam perjudian, perzinahan. Itu kan direkayasa. Seperti itu. Dalam politik, korupsi, dan seterusnya. Mereka rekayasa. Dan seterusnya. Terus kita, apa sikap kita? Kalau kita tahu bahwa itu adalah bentuk pelanggaran, kita tahu, berarti kan bukan makar kalau kita tahu. Ya, tapi kalau umpamanya tidak tahu di situ makar, lalu kepada siapa kita menyandarkan? Kepada Allah. Karena yang akan membalas makar mereka hanya Allah. Ya. Seperti itu. Dan kita harus tahu, ketika kita dibuat makar berarti kita dizalimi. Ketika kita kembali kepada Allah berarti Allah akan mengabulkan semua doa kita. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Wow, orang kafir mah ayeuna geus nepi ka mana jika kumaha, urang mah ayeuna masih kene ngabahas nawaitu we cenah lamun dina diajar agama. Tidak naon. Justru anu bakal ditanyakan di mana? Anu bakal ditanyakan di poe kiamat itu, antum teh ibadah teh bener teh, innamal a'malu binniyat teh. Kan seperti itu. Ayeuna tipu daya orang kafir teh pikeun ka mawa bom atom, mawa nuklir, mawa sagalana. Paling ujungnya dalam terjadi bagi kita itu kehidupan itu hanya kematian. Gitu kan? Sementara lamun orang teu paham atau salah memilih dina beragama, salah memilih, teu apal bener, teu apal salah, teu apal menyelisihi syariat jeung henteu tuluy urang ngamalkeun teh loba henteu karena Allah Subhanahu wa taala, di situ justru di situ kecelakaan kita. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu jangan tertipu dengan gemerlapnya kehidupan, ya. Sementara di situ bisa jadi gemerlapnya kehidupan adalah tipu daya yang Allah berikan. Perasaan teh urang teh bener gitu kan. Tuluy kalah katipu gitu kan, berarti cilaka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, maka lihatlah bagaimana akibat dari mereka membuat tipu daya. Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan kaum mereka. Ya, semuanya. Ya, semuanya yang membuat tipu daya dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW, semua dihancurkan. Ya, semua hancur. Andai mereka itu ketika berhadapan dengan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tapi ujung-ujungnya mereka pun binasa. Karena yang dilihat itu adalah sa'yukum, apa yang kamu perbuat. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu mengamalkan, dan apa yang kamu amalkan akan kamu terima pahala dan dosanya di situ. Maka di situ harus kita perhatikan. Jangan tertipu, ya, dengan tipu daya. Dan yang paling banyak memberikan tipu daya adalah syaitan. Ya, tipu daya, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah, tapi kondisi lemahnya tersebut pun banyak orang tertipu gitu kan. Karena kita tidak boleh melihat dari sisi lemah dan tidaknya, tapi dari sisi bagaimana Allah memberikan pengaruh tipu daya itu kepada kita. Tipu daya syaitan mah lemah gitu kan. Tapi hawa nafsu orang nuturkeun karena tipu daya
syaitan gitu kan, seperti itu. Nah, orang katipuna loba gitu ya, katipuna loba rasaan teh moal paeh gitu hirup teh. Nah, kan? Jadi ketika kita tidak menyadari bahwa kita akan mati dan akan dihisab, itu sudah tipu daya. Dan Allah akan membiarkan kita terus tergerus di situ. Nuturkeun we terus. Jika ketemu peluang teh dia juga gede di korowat kan itu pindah dia ngacolok terus gitu sampai apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir terus we kurang teh ditumpukeun kadahar henteu nyaho-nyaho geus ditutupkeun we napa ku tanah di liang kubur akara sadar ya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin geus teu sadar makan kitu duh saeutik atuh Allah ya Allah apa geserkeun waktu maot teh rek ngucapkeun ku kami disedekahkeun kabeh ieu teh jadi beban kan gitu itu kondisinya tipu daya kan begitu ya hati-hati dengan itu waqad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsi wa saya'lamul kufar liman uqbad dar dan orang-orang sebelum mereka itu membuat makar, maka ketahuilah seluruh makar itu berdampak itu hanya milik Allah. Allah yang menetapkan berdampak. Karena Allah Maha tahu apa dilakukan oleh seluruh jiwa ini dan orang-orang kafir akan menyadari nanti akan balasan di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang hal tersebut, ya. Oleh karena itu perhatikan salah satu makar yang harus kita ketahui, apapun yang kita perbuat, ketika kita di dalamnya berpura-pura, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita perbuat. Nah, kemudian sekarang lihat salah satu bagian dari makar yang mazmum, kalau tadi kan makar yang mamduh disebutkan tentang makar yang Allah lakukan ya kepada hamba yang maksiat. Ya makar yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menegakkan kaum Islam ya dalam membalas makar orang-orang kafir itu mamduh ya ketika menampakkan tadi. Nah, sekarang kita menyebutkan tentang makar yang mazmum. Makar yang mazmum adalah dalam urusan yang mubah dia membuat tipu daya kepada manusia secara umum dan ini kezaliman dunia, urusan dunia. Atau buku-bukunya nyelakakeun batur gitu kan membuat makar. Salah satunya mun perebutan apa? Perebutan naon, perebutan hak milik, perebutan naon dina kompetisi gitu kan. Kan kita membuat makar gitu kan. Lamun antum baheula ke naon, ke tanda jejaknya. Padahal sabalan sorangan gitu kan, ngumpulkeun tanda panah jeung cakra gitu kan. Ku antum tanda panahna dihapus, dibere cakra, jadi linglung jelema tetepi ka ujung gitu. Tersesatkan seperti itu. Itu adalah kedzaliman. Ya, makar yang kita perbuat. Seperti itu, ya. Membuat makar tanpa diketahui atau umpamanya di situ ada petunjuk untuk untuk diselesaikan masalahnya kurang disebutkan kan seperti itu kan kita mendolimi orang lain ya guna apa tujuannya kita menggapai yang terbaik membuat makar itu adalah kedoliman dan kedoliman itu akan dihisab nanti pada hari kiamat dalam urusan dunia pun seperti itu karena di situ adalah tidak sportif dalam bahasa orang umum di olahraga itu tidak sportif itu adalah membuat makar biasanya ya, tapi kalau di dalam peperangan dalam perang itu tidak ada istilah kata tidak sportif yang penting apa mendapatkan kemenangan jadi dalam perang itu makar ya seperti itu makar yang diperbolehkan adalah di mana di perang ya, seperti itu contoh umpamanya Khalid bin Walid ketika dalam perang Mu'tah ya dia ketika Ja'far bin Abdul Muttalib yaitu kan Nabi SAW paman Nabi kemudian Zaid bin Harithah yaitu anak angkat Nabi SAW syahid di situ maka bendera terakhir dipegang sama Khalid kemudian Khalid membuat strategi pasukan dibagi 3 kata Khalid dan dalam posisi tertentu pasukan harus berganti arah yang minimalnya kalaupun tidak menang bisa mengusir mereka karena akan melihat ternyata pasukan kaum muslimin banyak padahal hanya sebuah makar nu kenca ka tengah nu tengah ka katuhu nu katuhu ka kenca diputar deui nu kenca ka katuhu nu ti katuhu ka tengah ya terus seperti itu akhirnya orang wah begitu ini datang seolah-olah datang bantuan pasukan baru
Datang pas akhirnya mereka terpukul mundur seperti itu. Kenapa terpukul mundur? Melihat ketika kaum muslimin dengan etos kerjanya yang hebat, terus orangnya baru terus. Kan orang baru terus itu seimbang berubah orangnya atau berubah pakaiannya. Sudah dengan berubah pakaian, berubah orang, sudah selesai orang. Ketipu seperti itu. Dan itu dilakukan strategi perang dimanapun pasti menyebutkan makar. Termasuk ya mungkin strategi hari ini. Bagaimana untuk menghancurkan satu negeri, ya, dibikin sebuah negeri konflik untuk memancing negeri yang lain masuk dalam konflik tersebut. Itu makar. Oleh karena itu bisa jadi satu negeri yang kita negeri umpamanya negeri Islam dibikin konflik, umpamanya Mesir, Libya, Palestina, Indonesia, dibikin sebuah konflik dan itu konflik itu dibikin. Terus seperti itu. Yang berjuang ada dengan kebenaran, yang membuat konflik ada, yang berjualan senjata ada di situ. Di situ juga ada untuk memancing apa? Memancing sebagian kaum muslimin masuk di situ untuk dihancurkan oleh bersama-sama. Bisa jadi makan. Dan itu kita harus betul-betul bersandar kepada Allah dan kita harus paham tentang strategi perang. Sekalipun kita bukan orang yang berperang. Kita harus tahu di situ. Ya, ini yang disebut dengan dalam perang itu adalah dikatakan oleh Nabi SAW al-harbu khida. Yang namanya perang itu adalah tipu daya gitu kan, tipu daya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW salah satu strategi perang itu Nabi SAW ketika perang Uhud yang kaum muslimin kalah, kata Nabi, pemanah di bukit. Kalah atau menang, jangan turun. Yang beradu perang di bawah. Ini berarti kan dua posisi perang. Kemudian apa? Ketika yang pemanah turun dan Khalid bin Walid tahu, itu kelemahan kita itu tidak punya apa? Yang di atas. Muter, kemudian mereka menguasai puncak. Akhirnya kaum muslimin kocar-kacir. Kalah ya. Disebutkan ini diantara. Dan al-harbu khida. Perang itu adalah tipu daya. Nah, itu yang tercela adalah ketika tanpa alasan. Nama tipu daya. Sabalan saya merebutkan hadiah lagi pakai tipu daya gitu kan, seperti itu. Merebutkan liwatnya pakai tipu daya seperti itu diantaranya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sini tentang kebaikan, amal soleh, keimanan, ya, tentang Islam, tentang syariatnya, tentang umat Islam, tentang kelompok kaum muslimin. Yang membuat apa? Yang membuat kondisi orang kafir, ahli maksiat, orang-orang fasik itu tidak bisa nyaman ketika ada mereka. Maka otomatis mereka ingin menyelamatkan diri ya dari hal tersebut untuk menutup Islam, untuk mencegah kaum muslimin berkembang, untuk ini, maka mereka membuat apa? Penolakan. Kalau penolakan secara frontal, paham ya? Kalau penolakan secara frontal, otomatis akan berdampak mungkin negatif. Ya kan? Tapi bentuk penolakannya adalah untuk dihancurkan dari Islamnya tidak diketahui sebagai Islam. Penduduk kaum muslimin gitu apal kana Islam. Seperti itu. Kelompok-kelompok kaum musliminnya oke? Jadi bukan menegakkan Islam, kalahkah menegakkan kelompok masing-masing. Nah, dibuatlah rekayasa agar seperti itu. Tujuannya supaya Islam tidak tegak. Nah, ini tipu daya. Dan tipu daya orang kafir adalah salah satunya adalah mengadu antara muslim dengan muslim yang lainnya. Itu dari dulu. Ya. Maka mereka dulu menciptakan orang-orang munafik. Ya, mereka mendukung orang-orang munafik dan seterusnya. Mereka ahlul kitab berusaha untuk masuk ke dalam Islam kemudian murtad. Ya, dipaksa masuk Islam heula, tuturkeun dan seterusnya. Orang-orang musyrik mengatakan, "Yuk kita tukeran. Ente nuturkeun saya nuturkeun ente," gitu kan. Terus mereka membuat tipu daya. Maka Allah mengatakan wala tudhinu fayudhinun. Ulah tuturut munding. Mudahanah itu kalau dalam bahasa kita toleransi yang kebablasan. Mudahanah itu. Allah mengatakan dari dulu wala tudhinu fayudhinun. Artinya apa? Mudahanah teh kieu. Ya, Muhammad itu orang-orang musyrik kan ya Muhammad kepada Nabi SAW, disebutkan dia Muhammad.
Anjeun tuturkeun kami saminggu, sabulan. Ke sabulan hareup saya bareng-bareng jeung anjeun kabeh nyembah ka Allah. Paham? Anjeun menghargaan heula apa? Bere toleransi, kami nyembah berhala. Ke sabulan ka hareup kami tinggal nyembah berhala, ke nyembah ka Allah. Secara zahirnya apa? Aya apa? Siliban bantuan. Nah, ini adalah disebut mudahan. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, melarang kaum muslimin untuk melakukan mudahana. Ya. Di kita juga kan ada disebutkan dalam toleransi yang dipahami oleh sebagian orang, ya kan? Lamun kita orang kafir, babalanna orang Nasrani, kayak lamun poe Ahad ke mana? Ke gereja, iya, lamun poe Jumat ke mana? Ke masjid Jumatan. Mana ngadu kaleci bisa home away gitu kan? Yang ngadu bisa home away. Ya ini prinsip agama beda. Ya. Dalam Islam toleransi itu selama mereka tidak mengganggu tidak boleh diganggu itu dalam Islam. Ya. Tidak boleh mengganggu yang mereka punya hak untuk melakukannya. Yang mereka tidak boleh ada itu ketika mereka melanggar aturan yang bukan haknya. Kalau sama-sama di situ punya haknya, ada kebebasannya, tidak boleh diganggu. Dan alhamdulillah ketika Islam di Madinah pun tidak pernah mengganggu ahlul kitab seperti itu. Cuma kan ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sunatullah yang namanya fitrah itu, Islam itu ketika sama-sama berdampingan dan seterusnya, maka orang akan pasti kembali kepada fitrahnya. Islam itu akan berkembang terus. Karena manusia itu fitrahnya adalah hanya tunduk kepada Rabbnya. Maka dengan itu mereka muncul kecemburuan, maka mereka membuat makar. Dan setelah makar itu terjadi cekcok. Nah, dalam persengketaan itu, mereka menelaah tentang apa yang ada dalam Islam untuk mereka masuk dari satu sisi dan menghancurkan dari sisi yang lainnya. Gitu, seperti itu. Nah, diantaranya akan ada disebutkan di sini. Perhatikan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mereka buat tipu daya untuk menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Dengan kalimat wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, tapi Allah juga membuat makar. Allah wa khairul makirin, dan itu dijelaskan. Nah, salah satu bentuk makarnya lihat di sini. Dalam surat Ali Imran ayat 72 belum menukilkan di sini. Qala wa qala ta'ifatun min ahlil kitab. Jadi yang membuat makar itu enggak semuanya, sebagian kelompok saja. Dan sebagian kelompok dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Yahudi pada saat itu di Madinah, Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata, ya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Sebagian ahlul kitab berkata, sok kalian beriman, maksudnya masuk dulu ke agama mereka, masuk iman. Kepada apa yang diturunkan, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada mereka, orang beriman. Tapi pagi-pagi, ya, pagi-pagi kamu beriman. Waqfuru akhirahu, sore hari kamu murtad lagi. Gitu. Apa di situ? Ini kenapa disebut makar? Maksudnya bahwa di dalam hidup itu orang itu ya yang dilihat bahwa nih kami juga mampu. Tidak perlu sok-sokan juga kamu juga sok bener pikiun gitu kan. Biasa wae hirup mah. Ayeuna urang daek asup-asup keluar-keluar gitu kan. Dan itu membuat makar untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Dengan itu kan bakal rancang agamanya. Apa rancang itu? Rancu. Seperti itu, seperti itu. Nah, maka mereka membuat makar. Dan membuat makar itu tujuannya adalah untuk merusak dari dalam. Seperti itu. Ini makar. Dan ini amalan siapa? Ahlul kitab. Seperti itu. Berkata Syekh Shalih Fauzan, wa kullu man laja ila al-hiyal li taghyir syar'illah wal idrar bi awliyaih fa innahu ala tariqi ahli al-jahiliyah wa kullu man sana ahla sunnah wa ahla tauhid lil wusul ila ghardin min aghradihi dani'ah fa huwa ala tariqati ahli al-jahiliyah. Syekh Shalih Fauzan memberikan satu kesimpulan, setiap orang yang berlanjut membuat tipu daya untuk merubah syariat Allah. Ya, tipu daya merubah syariat Allah. Merubah syariat Allah itu hati-hati ya, termasuk orang memuluskan bid'ahnya dengan mencari-cari dalil. Itu tipu daya, bakal nipu orang-orang
awam. Ayo ya dalil ayo. Gitu kan, seperti itu. Ternyata dalilnya karek kapangi tahun ayeuna. Di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kapangi dalil itu teh gitu. Sebagai dalil yang amal nu ayeuna gitu. Namun ditanya, imam mana anu berpendapat ku dalil eta? Ah, pokoknya mah di aya sisi bahasa lah, ngasup kadinya. Emang separah itu beragama. Hal hum lam yafhamu hadzal din qablahum. Apakah mereka tidak orang-orang sebelum mereka tidak memahami yang mereka ajarkan sekarang? Itu hati-hati karena mereka membuat tipu daya dengan mendalili amal gitu kan, seperti itu. Mendalili amal, ngadalilan. Disebutkan setiap orang yang berlanjut membuat tipu daya untuk merubah syariat Allah dari yang asalnya tidak ada menjadi buah syariat, atau dari asalnya sebuah syariat kemudian bikin hilah. Asa teu kaharti mah tungtung calana bisa pinarakeun kan, itu membuat hilah, ngarubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Lamun cek Allah ieu hukumna A, dampakna kieu imani. Rek bisa ngerjakeun jeung teu mah urusan engke. Imani heula itu bagian tina syariat ulah nyebut hasil. Di mana sejauh-jauh itu karena pinarakaun, astagfirullah. Justru ujian ti Allah teh justru dina hal anu kadang-kadang dianggap sepele. Iman teh ente karena perintah Allah gitu kan. Seperti itu. Kadang-kadang nu dianggap gede padahal teu dianggap gede dina syariat, dianggap sepele ku urang padahal perkara gede dina syariat. Ulah gagabah dong beda. Wal idrar bi auliyai, atau membuat tipu daya untuk mencelakakan wali-wali Allah, itu orang-orang mukmin, orang saleh. Yang Rasul mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, orang yang memusuhi waliku perang jeung aku jeung Allah. Fa innahu ala tariqati ahli jahiliyah. Maka orang yang membuat tipu daya untuk merubah syariat Allah atau mencelakakan kaum muslimin itu adalah amalan jahiliyah. Perhatikan ya, beda antara mengatakan amalan jahiliyah dan dia orang jahiliyah. Jadi dia bukan orang jahiliyah, tapi beramal dengan amalan jahiliyah. Dia bukan orang jahiliyah, tapi beramal dengan amalan jahiliyah. Nah, khawatir puncaknya dia menjadi orang jahiliyah. Makanya jadi orang kafir. Orang jahiliyah itu orang kafir. Tapi orang yang beramal jahiliyah belum tentu orang kafir, paham ya? Tapi kalau dia terus-menerus mengamalkan amal jahiliyah, khawatir dia pun menjadi ahli jahiliyah, orang kafir. Seperti itu harus hati-hati. Terkait dengan dosa. Wa kullu man sana'a ahla sunnah wa ahla tauhid lil wusuli ila zardin min azradihi dani'ah. Dan setiap orang yang membuat jalan, memberikan tipu daya kepada ahli sunnah dan ahli tauhid untuk keluar dari sunnah dan tauhid, yaitu memberikan syubhat. Membuat syubhat terus, jangan syubhat. Itu tujuannya apa? Supaya ahli sunnah, ahli tauhid keluar tina sunnah jeung tina tauhidna. Nah, biasanya akal-akalan di situ muter-muter, falsafi. Ya, menggunakan apa? Falsafah. Seperti itu. Fahuwa ala tariqati ahli jahiliyah. Jadi orang yang menumbuhkan syubhat, membuat orang itu jadi bingung agama itu sama, itu jelas. Itu asakiyah gitu kan. Maka itu adalah tariqatu ahli jahiliyah. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, hati-hati ya. Itu adalah poin yang disebutkan di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yaitu salah satu amal jahiliyah, membuat tipu daya agar ya dia menolak agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul. Demikian bahasanya. Falyatafadhal. Terima kasih dari doa semoga kepada Ustaz semuanya bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan.